돈이 왜 싫어? Setelah melihat kontraknya sudah ditandatangani oleh Van, lalu dia pun pergi menemui pamannya, untuk memberitahunya, kalau dia sekarang sudah mempunyai seorang pengawal, yang akan menjaganya. 그런 건 저한테 얘기하시죠. 믿을 만한 사람인지도 모르고. Setelah itu, Won Miho pun mau pergi ke sekolah untuk mengajar, sambil mengenalkan Van yang menjadi pengawalnya sekarang kepada pamannya. Namun, pamannya kaget setelah mengetahui kalau yang menjadi pengawalnya Won Miho adalah Van. Dia pun menjadi teringat tentang masa lalunya saat dia menjadi seorang pendeta di pulau ini. Serta saat dia pernah mau diserang oleh iblis yang merasuki manusia, lalu dia bertemu dengan Van yang datang untuk menolongnya. 정염기는 너희 같은 인간들이 감당할 수 있는 존재가 아니야. Van yang sudah terbiasa dengan situasi ini, dia pun cuek, lalu pergi begitu saja. 겪어보시면 알겠지만 사회성이 좀 약간 떨어져. Saat sedang berada di mobil, dia yang seharusnya menjadi pengawal Won Miho, malah duduk di kursi belakang dan membuat Won Miho, yang malah menjadi sopirnya, dikarenakan Van yang tidak bisa menyetir mobil. 아니 그 나이에 운전을 못해? 어? Sesampainya di sekolahan, Won Miho yang sedang mau memulai untuk mengajar di kelas. Dia pun dibuat tercengang, saat melihat ada seorang murid, yang izin mau membolos sekolah lalu pergi begitu saja. 아니 무슨 학생이 저렇게 땡땡이를 당당하게. Dan murid itu bernama Yeomji. Yang ternyata, dia adalah cucu dari orang tua angkatnya Van, tetapi dia tidak mengetahui, kalau Van itu setengah manusia dan setengah iblis. 이번엔 돈 놓고 가요. 안 그럼 절대 안 보내줘. Dan dia izin ingin membolos, karena dia mau pergi untuk menemui sahabat, sekaligus teman kelasnya yang sudah beberapa hari absen dan tidak ada kabar. Namun, saat dia bertemu dengan temannya itu, dia pun kaget saat melihat temannya seperti ketakutan, serta wajahnya terlihat seperti habis dianiaya seseorang. 그놈이 그랬어? 맞지? Dan orang yang melakukan itu tidak lain adalah pacarnya sendiri, yang memiliki sifat sangat cemburuan, serta kasar terhadapnya. 이 사람을 때릴 때 너무 지켜야 할 게 있거든. Hingga membuat dia merasa terkurung dan gak berani keluar rumah. Karena pacarnya yang selalu mengawasinya di luar rumah, serta dia juga mengancam akan menyebarkan foto-foto telanjangnya ke internet, kalau dia berani melaporkan ke polisi. Melihat pacarnya sedang mengawasinya dari luar rumah, serta menanyakan apakah dia sedang bersama seseorang. Dia pun menjadi ketakutan dan langsung menyuruh Yeomji pergi dari kamarnya, serta memintanya untuk jangan melaporkan kejadian ini kepada polisi. 지금 누구랑 같이 있는 거냐고. Yeomji yang kasihan melihat keadaan temannya, tetapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, dia pun menyarankan temannya untuk pergi ke hutan Tamra, dan mencoba meminta bantuan kepada roh Benjule, yang merupakan roh penunggu pohon keramat yang ada di tengah hutan Tamra. Dan roh itu bisa mengabulkan permintaan seseorang yang sedang kesusahan. Setelah itu, Yeomji pun meninggalkan sebuah kertas yang berisi arah jalan tempat pohon keramat itu berada. Lalu dia pun pergi untuk mencoba mencari bantuan kepada orang lain. Hingga waktu pun sudah menjelang malam. Temannya Yeomji yang sudah tidak tahan dengan situasinya yang semakin ketakutan kepada pacarnya, dia pun memberanikan diri untuk keluar, dan mencoba saran dari Yeomji untuk mendatangi roh Benjule, yang menunggu pohon keramat itu. 너 혹시 벤줄레라고 알아? 억울한 사람들의 이야기를 들어주고 그 한을 풀어준대. Lalu dia pun pergi untuk mencari pohon keramat itu, menggunakan kertas yang ditinggalkan Yeomji kepadanya pagi tadi. Hingga akhirnya, dia pun menemukan pohon keramat yang dihuni roh Benjule itu, lalu dia pun membuat permintaan ke roh itu, agar bisa menolongnya untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu dia pun pergi kembali ke rumah. Mengetahui ada seseorang yang berdoa dan meminta pertolongan kepadanya, membuat roh Benjule itu bangkit dari tidurnya, dan keluar dari dalam tanah. Sampai membuat pedang Van yang selalu dia bawa, menjadi bereaksi dengan kemunculannya kembali ke dunia manusia. Di lain sisi, Won Miho yang sedang santai sambil makan cemilan,
dia diperkenalkan sama pamannya dengan John, yang dia samarkan menjadi keponakannya, agar Won Mi-ho tidak curiga, dan berprasangka buruk kepadanya. Pamannya pun memberitahu, kalau dia baru saja datang dari luar negeri, dan tidak ada seseorang yang menjaganya di Korea, jadi pamannya membawanya kemari. 죄송합니다. 괜찮아요. 편하게 지내요. Melihat kelakuan John yang suka bicara belak-belakan tentang dirinya yang suka membuat masalah di keluarganya dulu, membuat Won Mi-ho jadi merasa mempunyai teman yang sefrekuensi dengannya. 얘봐. 얘 완전 맘에 드네. 어? Lalu dia pun mengajaknya minum bersama sambil mengobrol dengannya. Di tengah-tengah obrolan mereka berdua, Won Mi-ho yang sudah mulai mabuk, memberitahu John kalau dirinya sudah mulai frustasi kepada Fan sebagai pengawalnya, karena Fan yang sangat cuek dan dingin kepadanya, serta tidak pernah menuruti perintahnya, sebagaimana menjadi seorang pengawal. Tetapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena hanya dia saja, seseorang yang bisa menjaganya dari serangan para iblis. 여기 있네. Lalu, John pun mendatangi Fan karena dia penasaran dengan pria yang ada di ramalan yang akan membunuh sang penyelamat yang ada di diri Won Mi-ho. Serta John juga mengetahui kalau Fan itu adalah setengah iblis, dan mempunyai sebuah pedang seperti seorang pria yang ada di dalam ramalan itu. Fan yang sudah mulai kesal, memperingati John untuk jangan mencari tahu lebih jauh lagi. Lalu dia pun pergi meninggalkannya. 다 들키잖아. Di pagi harinya, Won Mi-ho yang baru terbangun dari tidurnya, dia pun kaget saat mengetahui kalau John adalah seorang pendeta di umur yang masih muda dan sangat rajin dengan ibadahnya. Hingga dia pun merasa malu dengannya, lalu pergi untuk bersiap mengajar di sekolah. 그럼 고해성사부터 할까? 아니면 회장부터 할래? Seperti biasanya, Won Mi-ho yang mau berangkat mengajar, harus menjadi sopirnya Fan lagi. Dan sekarang ditambah dengan John yang mau ikut dengannya, karena dia merasa bosan sendirian di rumah, serta dia juga tidak bisa menyetir mobil. 대체 내가 언제까지 운전해야 되는 거야? Di tengah-tengah perjalanan, Fan merasakan ada aura iblis yang sangat kuat yang berada di sekitarnya. Lalu dia pun menyuruh Won Mi-ho untuk menghentikan mobilnya. Dan Fan pun menyuruh mereka berdua untuk melanjutkan perjalanan ke sekolahan. Lalu dia pun masuk ke dalam hutan untuk mencari sumber aura iblis yang sangat kuat itu. 이거 완전 제스팅이네 저 아저씨. Sesampainya di sumber aura iblis itu, dia pun tidak menemukan sesosok apapun yang ada di tempat ini. Namun, saat dia mau beranjak pergi dari tempat ini, samar-samar dia mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Yang ternyata, orang yang memanggil namanya adalah Gong Tan. Dia adalah anak yang selamat bersama Fan saat tubuh mereka berdua dimasukkan darah iblis yang sangat kuat di saat mereka masih kecil. Lalu dia tiba-tiba pergi menghilang meninggalkan Fan sendirian, setelah kejadian masa lalu saat Fan membunuh Won Mi-ho di kehidupannya yang dulu, dikarenakan Fan yang hilang kendali atas dirinya, lalu berubah menjadi iblis. Dan ternyata, orang misterius yang membebaskan para iblis dari sebuah patung lalu memburu Won Mi-ho untuk membunuhnya, itu semua atas perintah Gong Tan yang mengetahui kalau Won Mi-ho sudah bereinkarnasi kembali dan kembali ke pulau ini. Sehingga dendamnya Gong Tan kepada Won Mi-ho telah muncul kembali. Karena di kehidupan Won Mi-ho yang dulu, dia sudah lupa dan mengingkari janjinya untuk membebaskan mereka berdua saat dipenjara dan disiksa waktu kecil. 그리고 나서 너희들을 구할 거야. Dan sekarang dia muncul kembali untuk memburu Won Mi-ho menggunakan para iblis yang dia bebaskan. Namun, usahanya selalu digagalkan oleh Fan yang sekarang dia sudah mulai merasa bersalah kepada Won Mi-ho, karena dia sudah membunuhnya di kehidupannya dulu. Dan sekarang dia menghindari Fan menggunakan kemampuannya, dan membuat perisai tak terlihat, agar Fan tidak mengetahui kalau dia sudah kembali.
Fan yang tidak menemukan sesosok apapun di tempat ini, dia pun memutuskan untuk kembali dan menjaga Won Mi-ho dari serangan para iblis. Sedangkan Won Mi-ho yang sudah mau sampai ke sekolahan, perjalanannya pun terhenti saat Yeom-ji yang tiba-tiba muncul dan menghentikan mobilnya, serta dia terlihat seperti sedang ketakutan. 선생님, 살려주세요. Lalu Yeom-ji pun dibawa ke ruangannya untuk mengetahui apa yang terjadi kepadanya. Yeom-ji pun memberitahu kalau dia tadi menjenguk temannya yang menderita, tetapi dia melihat temannya seperti orang aneh dan terlihat seperti kerasukan sesuatu. Lalu Yeom-ji pun menceritakan semua tentang apa yang terjadi kepada sahabatnya itu. Hingga dia menyadari kalau temannya sudah mendatangi pohon keramat yang dihuni oleh roh Benjule, yang mengabulkan permintaan seseorang yang sedang kesusahan. Sekarang dia pun merasa bersalah karena sudah menyarankan kepada sahabatnya untuk pergi ke pohon keramat itu. Setelah mendengarkan cerita dari Yeom-ji, John pun pergi untuk mengambil peralatan pengusir hantunya, serta mengajak Won Mi-ho untuk segera menolong muridnya itu yang sedang butuh pertolongannya. 늦으면 안 되지. 너까지 왜 그래? Dan benar saja, saat mereka sampai di kamar muridnya itu, muridnya sudah mulai dirasuki oleh roh Benjule, dan John pun langsung mencoba untuk mengusir roh itu dari tubuh si murid. Namun, mereka berdua kewalahan menahan kemampuan roh itu. Hingga, roh Benjule yang berada di tubuh muridnya itu, membawa mereka berdua ke alam roh, tempat dia tinggal, lalu, membunuh mereka berdua. 이게 뭐야? 수아일 거야. Mengetahui kalau Won Mi-ho sedang dalam bahaya, Fan pun datang untuk menyelamatkannya, serta melepaskan John yang sedang terperangkap. Lalu, Fan dan John pun melanjutkan untuk menghadapi roh Benjule itu. Karena kekuatan roh Benjule terlalu kuat, hingga bisa membuat John dan Fan terperangkap olehnya. Sedangkan Won Mi-ho yang sedang berusaha menyadarkan muridnya, yang diselimuti balas dendam itu, dia pun mengatakan kalau dia juga merasa bersalah dan menyesal, karena sudah terlambat untuk membantu dia, tentang masalah yang muridnya alami. Tetapi dia berjanji akan membantunya, untuk membalas perbuatan pacarnya itu, hingga dia mendapat hukuman yang setimpal. 내가 해줄게. 약속할게. Namun, saat muridnya sudah mulai ingin kembali, semua itu sudah terlambat, dikarenakan muridnya sudah membuat perjanjian dengan roh Benjule untuk membalaskan dendamnya, dan sebagai imbalannya dia menyerahkan jiwanya ke roh Benjule. Lalu, roh itu pun menangkap Won Mi-ho, karena sudah mengganggu seseorang yang sudah membuat perjanjian dengannya. Fan yang merasakan Won Mi-ho sedang dalam bahaya, dia pun terpaksa menggunakan sedikit kemampuan iblisnya, untuk bebas dari perangkap roh itu. Dan saat mau melepaskan Won Mi-ho dari perangkap roh itu, jiwa penyelamat yang ada di dalam tubuh Won Mi-ho pun kembali bereaksi, hingga membuat sebuah ledakan besar, yang membuat roh itu pun sampai kembali ke dalam tanah, tempat dia berasal. Setelah tersadar, Won Mi-ho pun langsung mencari muridnya itu, untuk melihat keadaannya apakah baik-baik saja. 정말 금방 기절한 것 같아요. Lalu, Fan pun membuka alam roh itu, dan segera membawa mereka kembali ke dunia manusia, serta membawa muridnya itu ke rumah sakit untuk segera dirawat. Hingga beberapa hari kemudian, Won Mi-ho pun mulai khawatir dengan kondisi muridnya, karena dia masih belum tersadar dari komanya. Di malam harinya, Won Mi-ho yang mulai kesal, meminta pamannya untuk menyelidiki pacar muridnya itu. Serta menyuruhnya, untuk menghubungi pengacaranya yang ada di Seoul, agar bisa memenjarakan pacar muridnya itu dengan hukuman yang berat. Namun, beberapa hari kemudian, dia pun dikabari pengacaranya,
kalau dia hanya mampu menghukumnya dengan 3 tahun penjara saja, dikarenakan kurangnya barang bukti yang kuat untuk memberi hukuman yang lebih berat kepada pacar muridnya itu. 지금 이게 말이 되냐고요. Hingga membuat Van yang biasanya cuek, jadi merasa terganggu dengan Won Miho yang mulai sering emosian itu. Lalu pamannya memberitahu Won Miho, kalau pacar muridnya itu mau datang ke rumah sakit untuk membuat kesepakatan dan meminta maaf atas perbuatannya. Tanpa pikir panjang, Won Miho pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menemuinya. Dan saat bertemu dengan pacar muridnya itu, dia pun malah dibikin tambah kesal, karena dia merasa kalau dirinya adalah anak orang kaya, serta berpengaruh besar di pulau ini. Won Miho yang sudah mulai habis kesabaran, langsung menaruh tas mahalnya itu di pipi pacar muridnya, dan langsung menghajarnya. Setelah mendapat pukulan dari Won Miho, di malam harinya, pacar muridnya itu tak terima, dan mau menuntutnya atas perbuatan Won Miho kepadanya, serta dia mau menyebarkan foto-foto pacarnya itu ke internet, untuk memperingati Won Miho jangan membuat masalah dengannya. Namun, saat dia mau menyebarkan foto-foto itu, dia didatangi oleh roh Benjule, yang datang untuk membunuhnya, serta membawa jiwanya ke tempat tinggalnya. Hingga membuat muridnya Won Miho yang tadinya koma, langsung kembali tersadar dari komanya. Yang ternyata kejadian itu adalah perbuatan Van yang merasa terganggu dengan Won Miho yang sering emosian, lalu dia pun pergi ke tempat roh Benjule, dan memintanya untuk menukar jiwa murid perempuan yang dia bawa, dengan pacarnya murid perempuan itu, sambil memberikan sebuah kain untuknya, lalu dia pun pergi. Won Miho yang kaget mendengar kabar kalau pacar muridnya itu mati secara mengenaskan, dia pun langsung bergegas pergi mencari Van. Karena dia mencurigai kalau semua itu adalah perbuatannya. Namun saat bertemu dengannya, Van pun mengatakan kalau dia hanya membunuh para iblis dan bukan manusia. 난 사람은 안 죽여. 그래? Setelah mendengar jawaban dari Van, dia pun menjadi merasa lega karena bukan dia yang melakukannya. Lalu dia pun memberikan Van sebuah handphone kepadanya, karena dia yang selalu tiba-tiba menghilang dan muncul sesuka hatinya. 휴대폰 몰라요? 휴대폰? 알아. Kemudian dia pun kembali ke dalam rumah untuk makan cemilan karena merasa lapar. Dan saat sedang makan, dia pun menjadi mengkhawatirkan Van, apakah dia sudah makan apa belum. 왜 챙겨? 그럼 싸가지를 왜 챙겨? Tetapi setelah berdebat dengan dirinya sendiri, dia pun tetap membawakan makanan itu kepadanya. Di sisi lain, John yang khawatir dengan keselamatan Won Miho, karena dia melihat Van yang berubah menjadi iblis saat berada di alam roh kemarin. Lalu dia pun menantang Van bertarung untuk mengetahui seberapa kuat dirinya. Dan ternyata, pertarungan tadi adalah untuk memancing Van agar masuk ke dalam ruangan yang sudah John pasangi banyak benang jimat untuk menangkap Van. Hingga akhirnya, John pun berhasil menangkap Van dengan benang jimatnya, dan dia ingin mengetahui iblis apa yang ada di dalam tubuh Van. 하느님의 임의로 지옥에 떨어뜨리소서. Namun, yang dilakukan John adalah perbuatan fatal, karena membuat Van jadi tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan malah tubuhnya dikuasai oleh iblis yang ada di dalam dirinya. Lalu Van pun langsung menggenggam lehernya John, dan ingin membunuhnya karena sudah berani mengikatnya. Won Miho yang baru datang untuk memberi Van makanan, dia pun terkejut saat melihat Van yang sudah berubah menjadi iblis, dan sedang menyerang John. Sampai piring yang dia bawa pun terjatuh, hingga membuat Van yang tadinya mau membunuh John, langsung berbalik arah menyerang Won Miho. Dan kejadian ini terulang kembali, seperti di kehidupan Won Miho yang dulu, yang terbunuh oleh Van. Terima kasih semuanya, karena sudah menonton, and see you next time.